Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. 1. Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. 2. Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. 3. Wa akhrijni mukhrijas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Dan yang keempat, ini yang hebat, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, cepat rizkinya, baca Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi keberkahannya, baca Quran surah ke-7 ayat 96. Ibu yang sedang misalnya dalam fase merawat anak usia 2 tahun supaya lancar, tenang, baik dan sebagainya, baca misalnya Quran surah kedua ayat 230. Bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Pengetahuan bertambah. Ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau akan cenderung bahagia. Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21, ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya dengan ke Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah. Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, wabil khusus di sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, iyad'uni astajibu lahu. Siapa yang saat itu sedang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Wa iyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri permintaannya. Wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya nggak menyambut panggilan Allah gitu. Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita nggak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya, emoticon, segala macam. Apakah sholat tahajud setelah sholat tarawih termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat genap setelah sholat witir. Dan ada juga sahabat dalam Sunan Abi Dawud yang dia sholat rakaat 2 ronde, sholat tarawih 2 ronde. Dia sholat tarawih di suatu tempat di kampung anaknya, kemudian tatkala dia pulang ke kampung, dia jadi imam sampai anaknya, sampai di kampung anaknya dia jadi imam sampai selesai witir. Kemudian dia tatkala pulang ke kampungnya sendiri disuruh lagi jadi imam, maka dia pun jadi imam. Namun tatkala witir dia suruh orang lain yang witir. Kenapa? Dia sudah witir di ronde yang pertama. Dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang boleh tarawih berulang-ulang. Kalau tidak tarawih berulang, boleh juga tahajud sendiri. Karena sholat malam tidak harus tarawih, boleh sendiri, boleh bertarawih, boleh berjamaah, dan boleh berulang-ulang selama witirnya sekali saja. Tidak boleh witirnya dua kali.